Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menjaga kami malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bangun dan menerima nafas baru yang berasal daripada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh diberkati dan boleh memberkati, dan boleh kami aplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah penderitaan dan ketidakpastian akhir zaman, Allah memegang kendali penuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, nas ini mendorong kita untuk hidup bijaksana dan senantiasa menanti janji keselamatan kekal, serta terus menuntun sesama kepada kebenaran Tuhan agar kelak bersinar bagai bintang selamanya. Bijaksana tidak dapatkan secara instan, namun melalui perjalanan panjang yang berat. Dari situlah kebijaksanaan itu akan bertunas dan bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagaimana kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema menjadi bijaksana bersama Tuhan Yesus. Penglihatan terakhir Daniel ini adalah tentang keberadaan zaman akhir yang akan tiba pada waktunya kelak. Saat itulah kesudahan dari segala hal yang ada di dunia ini. Penglihatan tentang kesudahan ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti kita seakan-akan Tuhan akan datang dengan maksud pembinasaan, tetapi kita memahami sebagai orang bijaksana yang berasal daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan datang membawa keselamatan dan kelepasan bagi kita, orang-orang yang setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, kita harus meyakini dan mempercayai hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Kita hidup saat ini di akhir zaman, di mana selayaknya kita menjalannya dengan sikap yang bijaksana, sebagaimana yang tertulis oleh Paulus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita berada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21. Ada penyaringan atau filter yang patut diterapkan dalam diri kita saat menjalani kehidupan ini. Segala sesuatu patut untuk diuji, apakah mendatangkan kebaikan atau kerugian, apakah ini membawa pada keselamatan atau kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, bijaksanalah dalam menghadapi pergumulan hidup. Jangan cepat bersungut-sungut, mengeluh. Bersyukurlah senantiasa supaya kita tahan dan kuat menghadapinya. Serta apapun hidup yang kita hadapi, setialah kepada Tuhan, sebab penderitaan tidak ditentukan untuk selamanya di dalam kehidupan kita sebagaimana kita orang percaya. Bijaksanalah memakai harta benda yang ada pada diri kita. Sebanyak apapun yang ada pada diri kita tidak akan dinikmati untuk selama-lamanya. Semuanya bersifat sementara dan terbatas. Ingatlah, ada harta surgawi yang melebihi segalanya akan kita terima di dalam kehidupan kita sebagaimana orang percaya. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa itu adalah janji Tuhan, di mana kita akan mendapatkan harta surgawi yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus kalau kita mau bijaksana bersama Tuhan Yesus Kristus. Bijaksanalah dalam menyikapi setiap keadaan yang kita hadapi, sebab si iblis juga menawarkan jalan kehidupan yang sepertinya indah, baik, dan benar, namun membawa kita pada kehidupan yang menghancurkan. Tetaplah ada di jalan Tuhan,
Seberat apapun struktur jalannya dan sejauh apapun, kita harus menempuhnya dengan sabar. Bijaksana tidak dapatkan secara instan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Namun melalui perjalanan panjang yang berat, dari situlah kebijaksanaan itu akan bertunas dan bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagaimana kita orang percaya. Marilah kita belajar tiap-tiap hari untuk bijaksana bersama dengan Yesus. Ketika kita mau jalan bersama-sama dengan Yesus dan kita meresponi apa yang Yesus mau di dalam kehidupan kita, pasti kita akan memiliki kebijaksanaan yang berasal daripada Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini dapat kami aplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Kudus. Waktu selanjutnya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau tutup bungkus dengan kuasa daripada kasih Tuhan. Haleluya. Amin.